Sementara itu pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri silaturahmi dan doa bersama yang digelar Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura di Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti soal pembagian bansos. Ribuan masyarakat yang tergabung di FBR dan IKAMA menggelar acara silaturahmi dan doa bersama di lapangan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Doa bersama dilakukan untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Selain Capres dan Cawapres, acara doa bersama juga dihadiri perwakilan partai pengusung, termasuk Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo. Di hadapan ribuan orang, Ganjar menyoroti tentang pembagian bansos yang harus tepat sasaran. Ia juga menepis kabar penghapusan bansos yang akan terjadi jika dirinya terpilih menjadi presiden. Sementara Mahfud MD mengajak massa yang hadir untuk melantunkan sholawat badar untuk meraih kemenangan. Saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia bersama Pak Mahfud. Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat. Yang paling banyak kita temui adalah sebagian besar bercerita soal kenapa harga kebutuhan pokok mahal. Betul? Memang di sini juga. Yang kedua, kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat. Pak Ganjar, kenapa bantuan BLT-nya tidak merata? Ada yang penerima BLT di sini? Yang penerima BLT boleh angkat tangan? Oh, nggak ada. Berarti makmur semuanya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mereka yang memang tidak mampu, dialah yang berhak mendapatkan bantuan. Setuju? Yang mampu dibantu nggak? Tidak, itulah cara kita punya rasa kemanusiaan. Tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulak-ulik. Kenapa hanya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya sudah punya KTP, itulah yang akan kami pakai untuk pendataan. Insya Allah tepat. Dan kalau kemudian sudah tepat, maka siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan akan kita pastikan. Saya, Pak Mahfud, beserta seluruh tim akan menyiapkan itu semuanya. Dan kalau kemarin terjadi cerita, nanti kalau Ganjar Mahfud menang, bansos gak ada lagi, BLT gak ada lagi. Percaya? Berarti yang ngomong bohong dong. Lalu yang ngomong dicatat, Anda dikatakan masyarakat bohong. Dalam politik, edukasilah dengan baik. Jangan mengajarkan kebohongan. Kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah ridho Allah. Ingat perang Badar? Perang Badar itu orang yang secara opini dianggap sedikit, 300 orang mengalahkan 1.100 orang. Ingatkan kisah perang Badar? Maka kata Allah, firman Allah, mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kedoliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil itu sebenarnya pengikutnya banyak, cuma mereka ini jauh dari tempat, tidak ada yang ngongkosi untuk datang, tidak dipancing dengan sembako. Tapi mereka banyak, mereka adalah orang-orang yang tangguh, sehingga Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Innallaha ma'as shabirin. Coba lihat di dalam sejarah perjalanan umat manusia. Ini firman Allah nih.
Jangan. Di dalam perjalanan sejarah umat manusia, betapa banyak catatan bahwa hanya sedikit orang bisa mengalahkan jumlah orang yang sangat besar dengan izin Allah. Apa kuncinya? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan selalu membersamai dan membantu orang yang... Karena Ganjar Mahfud kita yakini yang bisa membawa Indonesia emas. Indonesia sudah merdeka 78 tahun lebih. Apakah kita sudah maju? Masih banyak rakyat kita yang hidup pas-pasan, bahkan kurang, belum mapan, betul? Secara pendidikan juga banyak yang kurang, betul? Bisa Indonesia emas, mau tidak mau, antara lain korupsi harus diberantas, betul? Dua, harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, bagaimana cepat mentas naik kelas, betul? Itu hanya Ganjar Mahfud yang bisa menjadikan itu. Saya mengutip beberapa ceramah dan beberapa masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada 6 hal penting yang merupakan keunggulan daripada Ganjar Mahfud dan adalah ciri khas bagi seorang pemimpin. Ini diutarakan juga oleh Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot pada waktu sholawatan di Sidoarjo. 100.000 orang hadir. Pak Mahfud waktu itu juga hadir. Seorang pemimpin yang amanah wajib memenuhi 1, ilmu pengetahuannya tinggi. Pak Mahfud tinggi apa tidak? Profesor doktor, ya kan? Pak Ganjar juga master. Itu dari sisi akademis. Dari sisi pengalaman, Pak Mahfud zaman Gus Dur sudah menteri, pernah anggota DPR, terus pernah juga ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Ganjar anggota DPR 2 periode juga. Kemudian Gubernur Jawa Tengah terbesar di Indonesia 2 periode juga. Jadi secara pengalaman dan secara akademis sangat memenuhi syarat. Betul? Yang kedua, pemimpin harus adil. Adil tidak? Pak Mahfud ini pendekar hukum, pasti adil. Ya, beliau sangat sederhana, konsisten, tidak pernah terpengaruh apapun.